Nah, kaitan puasa Ramadan ini, kaitan hari ini kita akan membahas tentang syarat wajibnya puasa, Pak. Bagaimana syarat wajibnya puasa? Kita memakai kitab Taqriyatus Sadidah, ya. Taqriyatus Sadidah. Ini ulama besar dari Yaman, ya, seorang habib, ya. Kita akan bahas kitab-kitabnya. Ini syarat pertama, yaitu tentang syaratnya wajib puasa. Maka dikatakan bila semua syarat terpenuhi, maka wajib berpuasa. Syarat ini, ya, kalau terpenuhi, maka kita wajib berpuasa. Syarat pertama, Pak, yang pertama Islam. Jadi orang Islam yang wajib berpuasa. Maka orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan puasa ketika masih di dunia ini, karena bukan orang Islam. Sedangkan bagi orang yang murtad, orang murtad berarti tadi Islam dulu, ya, Pak? Islam dulu, kemudian dia murtad, ya, kemudian dia masuk Islam kembali, ya. Jadi kalau dia murtad kemudian masuk Islam kembali, maka dia wajib mengkodok puasa-puasa yang ditinggalannya. Misalnya dia 3 tahun tidak berpuasa, maka selama dia harus membayar puasanya 3 tahun itu, Pak. Bukan hanya puasa, tapi juga sholat. Itu dalam mazhab, Pak. Ingat, dalam mazhab Imam Syafi'i, kewajiban kepada Allah lebih diutamakan untuk kita kita bayarkan. Ya, kewajiban kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Maka kalau kita misalnya tidak sholat, pernah meninggalkan sholat, maka kewajibannya kita harus membayar sholat itu, Pak. Misalnya pada waktu kita masih dewasa, kita baru balik dewasa, biasanya sholatnya masih nggak sempurna, benar, Pak? Nah, karena sudah balik, maka dituntut kita wajib untuk melakukan qada sholat, Pak. Sholat-sholat yang ditinggalkan, ya, dalam berapa tahun itu kita harus dibayar, Pak, dalam mazhab, Pak. Dalam mazhab wajib dibayar. Begitu juga puasa. Sudah balik, kita meninggalkan puasa, maka wajib dibayar. Bahkan nanti dikatakan ini, kalau kita menundanya, maka harus bayar denda, Pak. Setiap 1 hari puasanya bayar 1 untuk orang miskin. Makanya bulan ini bulan Sya'ban, bagi orang-orang yang puasanya tahun kemarin itu belum lengkap, atau kita musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka, Pak, bulan ini terakhir, Pak, untuk kita qada puasa. Begitu juga perempuan, Pak, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang perempuan, tolong, Pak, diingatkan untuk melakukan qada puasa terakhir pada bulan ini. Sekarang untuk bulan Sya'ban, sebelum kita menuju bulan Ramadan. Kemarin kita bilang, Pak, ada puasa setengah bulan Ramadan kita haram bagi orang yang tidak berpuasa, yang tidak biasa berpuasa, haram hukumnya setengah bulan, mulai tanggal 16 sampai tanggal 30 bulan Sya'ban untuk berpuasa. Tapi puasa sunnah, Pak. Tapi kalau puasa qada dibolehkan. Monggo, kalau yang puasa qada yang belum, bulan ini bulan terakhir, ya, untuk melaksanakan puasa, ya, mengganti puasa kemarin yang ditinggalkan. Siapapun dia, jadi kita, anak kita sakit, atau kita musafir, atau istri kita yang mengalami haid atau nifas karena melahirkan, coba tolong ingatkan untuk membayar qada puasanya, ya. Ini pengingatan kepada kita semua, ya. Nah, kedua, kewajiban kedua adalah bagi mukallaf. Mukallaf itu berarti dia balik berakal. Dia harus balik, Pak, sudah balik berakal. Itu kewajiban, Pak. Selama dia tidak gila, maka dia wajib untuk berpuasa. Orang gila nggak wajib, Pak, karena dia akalnya nggak sehat, tidak berakal. Ya. Selanjutnya, ya, naik kemudian mukallaf, ya. Kemudian bagaimana lagi anak-anak? Anak-anak dilatih, Pak, dilatih untuk
berpuasa, ya. Mulai berapa? Boleh 6 tahun dilatih berpuasa. Kalau dia kedok atau betul-betul berbuka ya nggak apa-apa. Tapi dilatih untuk berpuasa. Nah, sama seperti sholat. Kalau 10 tahun dia tidak mau berpuasa, boleh dipukul Pak. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi diingatkan dulu Pak. Ayah, nanti kalau kamu umur 10 tahun, kalau kamu tidak sholat dan tidak puasa, ayah pukul kamu setuju? Nah, jadi diingatkan kepada dia. Jadi kita bukan langsung pukul gitu aja, tapi kita ingatkan dulu Pak. Pengingatan kepada anak-anak kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan. Nah itu. Nah selanjutnya yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang yang puasa harus mampu Pak berpuasa. Orang yang tidak mampu tidak wajib berpuasa. Siapa saja yang mampu berpuasa? Nah itu ditinjau ada 2 segi atau 2 aspek. Yang pertama aspek lahiriah, yaitu ya, jadi tidak wajib orang yang sudah sangat tua, ya, yang sering sakit-sakitan dan tidak ada harapan sembuh untuk berpuasa. Jangan Pak. Jadi kalau orang tua sudah sangat tua, sepuh sekali dan kelihatan tidak kuat untuk berpuasa, ya tidak wajib Pak untuk berpuasa. Uzur. Ya uzur. Ya. Apalagi dia sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh Pak. Jangan dipaksa untuk berpuasa. Yang kedua secara syariat, ya, yaitu wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang nifas. Ya itu tidak boleh berpuasa Pak. Allah hukumnya berpuasa, tapi dia wajib qadha di bulan yang lain. Jadi bukan berarti dia kewajiban puasanya hilang Pak di bulan Ramadan. Tidak, dia wajib menggantinya di bulan lain dan terakhir di bulan Sya'ban ini. Ini bulan Sya'ban. Bagi yang belum menggantinya, silakan menggantinya di bulan ini. Ya, diingatkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan atau siapapun saudara kita untuk membantu segera membayar puasanya. Yang keempat, sehat. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Ya. Batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu sakit yang jika berpuasa dikhawatirkan sakitnya tambah parah Pak. Jadi kalau dokter menyarankan kepada pasiennya, Bapak jangan puasa dulu Pak. Nah, kita patuhi Pak, karena dia ahli dalam kesehatannya Pak. Ya Pak, jangan puasa dulu biar sembuh dulu. Nah berarti kita dibolehkan untuk tidak berpuasa karena alasan kita sakit, ya diperbolehkan Pak, kecuali sakit flu biasa mah ya, enggak lah. Ya. Kalau sakit memang kalau dari dokter, ya dinyatakan untuk segera tidak berpuasa dulu, ya kita ikuti Pak arahan dokter karena beliau ahlinya di dalam kesehatan, ya. Kemudian bisa meninggal dunia, ya bisa juga, jangan sampai kita puasa atau memperlambat kesembuhan atau kita bertambah sakitnya. Nah itu kalau bisa tidak usah berpuasa, tidak wajib berpuasa, ya seperti itu. Dan yang kelima mukim. Nah kita sekarang lagi mukim nih, maka kita berkewajiban untuk berpuasa. Nah kalau orang-orang yang musafir itu rukhsah Pak, diberi rukhsah oleh Allah keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dalam mazhab ada syaratnya Pak. Nah, apa syaratnya? Ya. Yang pertama, jaraknya harus lebih dari 83 km yang memperbolehkan kita untuk qasar sholat. Qasar sholat ini qasar Pak. Berarti kalau kita ke Bogor, qasar tidak? Tidak, makanya kita tetap wajib berpuasa. Kemarin kita ke Bandung tuh, jaraknya lebih dari 83 km. Nah, itu boleh qasar sholat Pak. Boleh qasar sholat. Itu pun rukhsah. Ya, jadi qasar itu rukhsah Pak. Jadi diringkas sholatnya. Mau sibuk gak sibuk? Ini karena kemarin ada yang bilang, kan kita gak sibuk, kita sholat tadi biasa. Aduh Pak, ini ilmu Islam, syariat Islam Pak.
Allah memberikan rukhsah kepada kita. Jangan kita lawan. Ya kita dapat di Bandung masih musim lama. Ngapain kita rukhsah? Nah ya kan? Ada yang menyatakan itu saya. Ya, terus misalnya padahal Ustaz Musbah terang-terangkan ini rukhsah, ambil keringan dari Allah. Jangan kita bantah. Walaupun ada banyak yang membolehkan, pendapat siapa yang membolehkan? Karena mazhab seperti itu gitu. Mazhab saya seperti itu. Kalau sudah 82-3 kilometer, kenapa rukhsah nggak diambil? Kita bisa melakukan sholat yang 4 rakaat kita jadi 2 rakaat. Udah gitu kita dalam satu waktu. Misalnya dilakukan waktu zuhur aja atau asar aja. Nggak usah nunggu lagi asar. Ini mau dipahami misalnya itu seperti itu Pak. Bukan pakai akal, kalah. Karena diperbolehkan mau dipakai. Nah, begitu, ya. Nah, tetapi dalam mazhab, perhatikan di sini Pak. Dalam mazhab, seseorang boleh untuk tidak tidak berpuasa karena musafir. Syaratnya adalah dia harus berangkat sebelum subuh. Misalnya nih, sebelum subuh kita naik kereta api jam 3 atau naik pesawat jam 3. Nah itu boleh Pak, kita tidak berpuasa. Ya, tapi kalau kita misalnya sudah jam 9, walaupun kita musafir, karena sudah lebih subuh maka tidak boleh. Kecuali perjalanannya berat. Contoh naik motor nih Pak, berangkat ke Surabaya. Ya, siang hari itu kan berat Pak. Itu boleh karena beratnya. Ya bukan karena itunya ya, tapi karena beratnya perjalanan. Nah itu boleh Pak kita rukhsah untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir. Paham di sini Pak? Tapi boleh nggak misalnya saya musafir nih, saya ke Surabaya misalnya, jaraknya kan lebih jauh 3 km tapi naik pesawat. Saya berangkatnya jam 3, saya nggak mau tetap puasa, boleh nggak? Boleh kalau puasa Pak. Kalau puasa kok boleh, karena secara mungkin tidak terlalu berat karena kita ada di pesawat. Orang jam 3, jam 6 juga udah sampai kok ke Surabaya ya kan? Ngapain kita untuk tidak berpuasa? Karena itu tidak berat, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau berat, misalnya naik motor ke Surabaya, ya monggo, tidak apa-apa untuk melakukan tidak berpuasa, tapi membayarnya di lain waktu. Ya, itu Pak. Ya, jadi 5 syarat ini wajib ada, ya, maka wajib berpuasa bagi orang kalau 5 syarat ini terpenuhi. Sampai sini ada pertanyaan Pak tentang syarat wajib puasa? Tidak ada? Lanjut. Nah, rukun puasa. Rukun puasa ada 2 Pak. Ini dalam kitab ya. Rukun puasa ada 2 nih. Pertama niat, kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Sekali lagi, yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, niatnya gimana nih Pak? Nah, niat puasanya puasa fardu, karena puasa Ramadan adalah puasa fardu Pak. Ya, puasa wajib maksudnya. Kapan niatnya? Nah, niatnya dalam puasa Ramadan itu mulai dari maghrib sampai waktu terbit fajar, sampai waktu subuh. Ya, jadi niat Ramadan itu malam hari Pak. Dari maghrib itu bergantian hari ya. Kalau dalam Islam itu bergantian hari itu mulai maghrib Pak. Jadi mulai maghrib sampai fajar waktu subuh itu kita niatkan besok berpuasa. Makanya para ulama ya talafut niat, mengucapkan niatnya dengan mengucapkan, ini sunnah dalam mazhab Pak. Kalau di dalam mazhab lain tidak ada sunnah talafut niat dengan mengucapkan nawaitu soma godin, ya kan? Nawaitu aku berniat soma berpuasa godin esok hari. Benar kan? Terus dan ada di pagi sahri Ramadana hadis sanati fadlillahi ta'ala. Nah, biasanya untuk mengingatkan, biasanya
juga ba'da sholat tarawih Pak, bersama-sama, nggak ada masalah. Dan ini wajib Pak, beda dengan puasa sunnah, ya. Jadi wajib kalau tidak niat pada malam itu nanti dalam mazhab ya, nanti di halaman kedua, walaupun nanti kita ada fatwa dari ustaz kita di sini, nanti kita jelaskan ya Pak. Tapi yang jelas kalau pendapat utama dari mazhab itu wajib hukumnya kita untuk niat pada malam hari Pak. Maka kalau tidak niat pada malam hari, maka kita besok kita misalnya tidak niat, maka tidak ada puasa pada hari itu. Itu dalam mazhab Pak. Nanti kita jelaskan nanti di halaman 2 ini bagaimana penjelasan lebih lanjutnya. Jadi seperti itu Pak, harus niat ya mulai maghrib sampai terbit fajar. Itu puasa fardu Pak. Nah, puasa fardu itu pun tidak boleh menggabungkan puasa fardu dengan puasa Ramadan lainnya. Misalnya, saya berniat untuk qadha, ya sekaligus membayar zakat, kalau membayar puasa tahun lalu, ya oke. Kemudian sekalian puasa nazar. Nazar itu wajib Pak, puasa wajib, puasa fardu. Nazar itu misalnya kita menazarkan sesuatu, kalau saya berhasil masuk sana, saya akan puasa. Nah itu jadi wajib. Namanya puasa nazar. Nah puasa yang wajib itu nggak bisa digabungkan jadi satu. Misalnya puasa pokok dengan puasa nazar itu nggak bisa jadi satu Pak dalam hukum Islam ya, dalam fikih ya. Jadi nggak bisa niat itu digabungkan. Ada dua niat sama-sama fardu, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kalau sama-sama sunnah bisa Pak. Begitu juga sholat. Misalnya Pak, ya kita hadis mengatakan bahwa 2 rakaat sholat sebelum waktu subuh itu luar biasa Pak. Nah, 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh atau sebelum fajar kita bisa niatkan, misalnya kita masuk nih Pak subuh ya, masuk sebelum setelah azan kita bisa niat pertama kalau kita wudu sholat apa namanya? Sholat apa? Nah, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu dan sholat lainnya bisa digabungkan Pak. Jadi satu sekali saja niatnya bareng. Ya, jadi nggak perlu berkali-kali sholat Pak. Subuh itu cukup sekali tapi niatnya semuanya. Ya, sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat yang lainnya, sholat sebelum subuh itu bisa digabung Pak kalau sholat sunnah. Jadi cuma 2 rakaat. Ya, qobliyah juga bisa. Nah kalau sholat sunnah jadi nggak perlu berkali-kali, bangkit lagi nggak perlu Pak. Cukup dua rakaat itu kita boleh. Kita niatkan semua sholat itu masuk jadi satu. Kalau sunnah boleh Pak, kalau wajib nggak boleh. Begitu juga puasa. Puasa boleh digabungkan. Misalnya kita terbiasa puasa Senin Kamis. Nah Seninnya berkaitan dengan misalnya ayam bid. Nah Seninnya juga berkaitan dengan misalnya nanti puasa sunnah 6 hari. 6 hari puasa sunnah, 6 hari puasa pada puasa Syawal. Itu bisa diniatkan. Jadi hari Senin puasa kita Senin, Senin Kamis niatkan juga. Waktu itu ayam bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Kemudian niatkan juga waktu itu misalnya, wah kebetulan puasanya adalah puasa Syawal. Bisa digabung 3 jadi 1 Pak. Dalam puasa sunnah. Ya. Jadi pahalanya banyak Pak. Pahalanya Pak banyak. Nah itu maksudnya. Ya. Kalau itu puasa ini ya. Kalau puasa wajib nggak boleh Pak digabungin. Nah, kalau niat puasa sunnah, ya, niat puasa sunnah ini wajib berniat dari maghrib hingga tergelincir matahari. Jadi Pak, kalau puasa sunnah kita misalnya baru berniat jam 10 pagi, jam 11 pagi, nggak ada masalah. Asal kita belum makan dan minum dari terbit fajar, ya, itu kita
kita niat nggak apa-apa, tapi kalau puasa wajib nggak boleh, harus malam. Ya. Kemudian tidak wajib takyid, menyebutkan niat puasanya puasa apa. Kalau puasa Ramadan wajib takyid, menyebutkan kita ini puasa Ramadan, yang kita akan jalani adalah puasa Ramadan. Itu wajib Pak disebutkan. Atau kita menyatakan ini puasa nazar, atau kita mengatakan ini puasa qadha, itu wajib takyid. Harus menyatakan dalam diri kita, saya berniat puasa qadha, saya berniat puasa misalnya puasa nazar. Tapi puasa sunnah nggak perlu takyid. Ya sudah udah tahu kita puasa sunnah hari ini gitu. Paham ini Pak? Dan niatnya diboleh di pagi hari. Ya pagi hari, saya niat puasa baru jam 9 ya, kebetulan belum makan minum. Ya udah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Nah, puasa sunnah juga membolehkan melakukan berbagai macam puasa yang tadi disebutkan. Ya, kebetulan hari Senin itu adalah hari Ayyamul Bid tanggal 14 misalnya. Kemudian hari Senin juga adalah kebetulan adalah puasa Syawal. Bisa kita gabungkan ketiga-tiganya, dia bisa satu. Makanya kadang-kadang orang-orang itu memilih di pertengahan Pak. Kenapa? Kalau di awal puasa sunnah pasti banyak makanan, benar nggak? Nggak enak Pak. Kita kan seminggu itu kunjungan kemana-mana, benar nggak? Ya, kunjungan kemana-mana kan? Pasti ditawari makan nggak? Pasti. Nggak enak kita kalau udah puasa Pak. Nah, boleh. Tapi afdolnya memang langsung Pak. Afdolnya. Tapi kalau menundanya karena kita juga menghormati tamu, ya, jangan sampai ada tamu suruh makan kita juga nggak makan Pak. Ya, dulu kalau makan, kalau puasa sunnah ya kita makan aja nggak apa-apa. Ya, kita bisa puasa insya Allah makannya sampai. Nah itu Pak, kalau puasa sunnah, ya, itu niat, ya. Jadi boleh melakukan 2 atau lebih puasa sunnah dalam satu yang waktu. 2 atau lebih ya Pak. Tadi kan contohnya ada 3 kan, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Apabila seseorang melakukan pembatal puasa, ya, karena lupa, maka bisa lupa diberi pemahaman. Ya, nggak batal Pak, asal jangan diterusin. Kebetulan lupa terus makan terus, jangan. Ya udah, tinggalkan. Kita masih boleh berpuasa. Nah, ini syaratnya Pak, syarat niatnya puasa. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling utama. Bila ada satu syarat yang luput, maka niatnya tidak sah. Begitu pula puasanya. Yang pertama takyid Pak. Nah ini takyid. Nanti saya jelaskan secara ini ya. Takyid itu meniatkan puasa pada malam harinya sejak maghrib hingga terbit fajar. Ya. Jadi harus menyebutkan niat puasanya Pak. Ya, maka apabila dia tertidur, dia sempat juga sholat tarawih, tidur, kemudian bangun jam 5 bangun sudah ada subuh. Gimana Pak? Dia boleh berpuasa tidak? Dia tidak? Ya kalau dia tidak ada niat sama sekali, maka dikatakan hari ini dia tidak berpuasa Pak. Karena dia tidak lihat dari mana, dari maghrib sampai subuh. Nah, ini saya mau ada tambahan. Ini pendapat utama Imam Syafi'i, tapi kesulitannya berat Pak. Kasihan orang-orang seperti ini. Orang seperti ini otomatis dalam mazhab tidak bisa melakukan ibadah puasa. Makanya Ustaz di sini, ya, karena begitu beratnya hal tersebut, mengambil pendapat Imam Malik. Ya, ini baru kita harus tahu Pak. Tapi pendapat utama itu pendapatnya ini. Yang benar pendapat Imam Syafi'i nggak boleh Pak. Tapi Ustaz kita sudah memilih beristihad, dan Ustaz kita juga ada dasarnya. Karena apa? Mengikuti pendapat fatwa Nahdlatul Ulama yang itu ada di website-nya. Apa? Jadi kita mengikuti pendapat Imam Malik. Jadi kalau kita tarawih pertama kali di sini, awal tarawih, pasti akan ada yang orang siapapun dia, Ustaz siapa biasanya Ustaz Agus atau Ustaz siapa di sini
kita puasa untuk sebulan penuh. Benar kan? Baca bareng-bareng. Karena sulit beratnya apa? Ini berat banget gitu. Karena kita juga ada yang bisa jadi kita kerja Pak tiap hari, lupa, luput, nggak ada maaf Pak. Kalau dalam masa Syafi'i, kalau lupa, udah berniat pokoknya malam itu dari maghrib sampai subuh tidak ada niat sekalipun, kemudian kita bangun sudah selesai sholat subuh, maka